Kapan lagi gitu lu melihat seorang Christopher Nolan bos? Christopher Nolan bos yang dianggap sebagai dewanya sinema nih, ibaratnya saat ini gitu dipuja banyak orang, didewa-dewakan banyak orang sebagai salah satu sutradara terbaik sepanjang masa. Dibully bos. Ya lagi dibully nih, sekarang banget lagi dibully. Kenapa? Karena film terbarunya yang berjudul The Odyssey yang akan rilis di tahun depan dianggap tidak sesuai dengan fakta sejarah. Lu bayangin aja, panglima tertinggi yang memimpin koalisi raja-raja Yunani melawan Troya pada abad ke-13 sebelum Masehi, tepatnya pada akhir zaman perunggu, itu armornya, kostumnya dibuat kayak Batman, anjing Batman dong. Something's in my ass. Ya, kalau kalian belum familiar dengan cerita The Odyssey ini, tapi at least harusnya lu tahu dong sama kisah kuda Troya. Ya, siapa yang nggak tahu kisah legendaris yang satu ini ketika Yunani berhasil menembus benteng Troya dengan cara cerdik, yaitu pura-pura kalah, pura-pura mundur, dengan meninggalkan kuda kayu raksasa di luar gerbang Troya. Dan dengan tololnya si Raja Troya, Priam ini, itu mengira ini hadiah. This is a gift. Many hours later. Aduh, kebelet Dibawalah itu masuk kuda kayu besar itu, dan ternyata isinya pasukan Yunani yang lagi sembunyi anjing. Dan malam-malam itu orang-orang pasukan-pasukan turun ke bawah, buka gerbang, hancurlah tuh kota ya. Mungkin karakter yang kalian kenal, yang at least mungkin kalian pernah denger lah namanya ya. Kalau nggak pernah denger, keterlaluan lu, hidup di mana aja anjing. At least lu tau lah seseorang bernama Achilles ya, bahkan sampai cedera atlet pun gitu. Kalau lagi cedera ada yang namanya cedera Achilles tuh. Itu cedera di area tumit. Kenapa bisa dinamakan cedera Achilles? Karena Achilles ini adalah seseorang yang sangat kebal, perkasa, gak bisa dikalahkan, tapi satu kelemahannya yaitu di tumit. Makanya matinya gara-gara dipanah kena tumitnya dia. Ya meskipun Achilles ini jauh lebih populer untuk orang awam, tapi ada satu karakter yang sering kali diremehkan dan mungkin orang banyak yang nggak tahu, jarang orang yang tahu. Padahal sebenarnya dialah otak di balik kemenangan Yunani terhadap Troya. Kenapa? Karena dia yang mencetuskan ide kuda Troya yang sangat legendaris, Odysseus. Ya, karakter inilah yang akan diceritakan di film Nolan terbaru ini. Yang dimana film ini memang diadaptasi dari karya legendaris puisi epik Yunani karya Homer berjudul The Odyssey, yang menceritakan petualangannya si Odysseus ini setelah peperangan 10 tahun melawan Troya. Pada akhirnya Yunani menang, dia harus pulang, tapi harusnya perjalanan singkat menjadi malapetaka nih buat si Odysseus ini, yang dimana dia harus berhadapan dengan Cyclops lah, Scylla lah, Sirens lah, dan Sai lainnya lah ya. Pokoknya ribet lah ya perjalanannya, dan itu diceritakan lewat karya The Odyssey ini yang diadaptasi sama si Christopher Nolan. Oke, mungkin buat para ngelantur korps yang udah lama ngikutin gue pasti tahu lah pendapat gue mengenai seorang Christopher Nolan. Buat gue ini adalah salah satu sutradara paling overrated. Tapi ketika semua orang ngebully dia, ketika dia merilis trailer The Odyssey ini pertama kali, gue akan jadi orang pertama yang ngebela seorang Christopher Nolan. I never said thank you. And you'll never have to. Gue dari dulu selalu objektif ya. Gue nggak pernah ngelihat sosoknya. Gue nggak pernah membenci seorang Christopher Nolan. Bahkan The Dark itu film favorit gue nomor 2 sepanjang masa. Nomor 2, lu bayangin, The Dark Knight. Tapi kan yang jadi masalah, ya gue menilai dari semua aspek filmnya, buat gue masih banyak yang lebih baik daripada Christopher Nolan. Tapi kali ini ya kita lihat argumennya. Gue gak mau ngeliat sosoknya. Yang dimana argumen orang-orang yang kontra, yang ngebully si Nolan ini karena dibilang tidak sesuai dengan sejarah, itu menurut gue tidak masuk akal sama sekali. Gak make sense. Atas dasar apa lu mengimplementasikan argumen film ini tidak sesuai dengan fakta sejarah ke film yang punya monster berkepala 6 anjing? Tapi gue tahu kok, perdebatannya tidak sesederhana itu, tidak segampang itu. Karena orang-orang yang kontra dengan trailer film The Odyssey ini, itu lebih menitik beratkan ke, kita tahu ini peristiwa tidak benar-benar terjadi. Orang ada banyak monster di ceritanya gitu kan. Tapi kisah mitologi ini
itu kan ada latar belakang peristiwa sejarahnya. Kota Troya itu benar-benar ada, bahkan reruntuhannya pun masih ada sampai sekarang. Lu bisa cek. Peperangan Yunani melawan Troya itu benar-benar terjadi, hampir bisa dipastikan. Jadi kesimpulannya, meskipun ini cerita mitologi, cerita fantasi, tetap ada latar waktunya, tetap ada latar tempatnya, tetap ada latar budayanya. Dan lu gak bisa menghilangkan itu semua dengan alasan ini cerita fantasi. Itu sama aja kayak lu bikin film Lord of the Rings, tapi si Gandalf tiba-tiba di tengah film pakai armor Iron Man, anjing. Nah, itulah kira-kira gambaran argumen-argumen orang yang kontra dengan visualnya film The Odyssey ini. Sekarang pertanyaan adalah, apakah argumen tersebut salah? Jawabannya, enggak juga. Sebenarnya enggak salah-salah amat gitu. Tapi, coba ya, kita tes nih. Gue pengen kasih lihat sebuah visual dari film Caligula tahun 1979. Coba kalian perhatiin ini. Coba, gue pengen tanya sama kalian. Jujur ya. Apa perasaan pertama yang kalian rasakan setelah menonton scene tersebut? Shock? Absurd? Gila? What the hell? Lagi-lagi yang perlu gue tekankan untuk kita semua, seni itu subjektif, sangat-sangat subjektif. Tapi kalau lu tanya sama gue, apa pendapat gue mengenai scene barusan? Kalau buat gue, secara seni, film ini berhasil menggambarkan kegilaan dari Kaisar Caligula. Dan seberapa menjijikannya kekuasaan jika tidak dibatasi. Kalau ngomongin sejarah, mesin pemenggal kepala seperti yang kalian lihat di scene barusan, itu nggak mungkin ada. Itu nggak make sense. Teknologi seperti itu belum exist di era Romawi saat itu. Tapi coba sekarang kita ngomongin fakta sejarahnya. Caligula adalah seorang kaisar yang pernah berniat menjadikan kudanya sendiri sebagai konsul Romawi untuk menghina para senat. Caligula juga terkenal pernah menyuruh pasukannya untuk menyerang lautan, menusuk ombak dengan tombak dan pedang, dan mengumpulkan kerang sebagai jarahan perang. Ketiga, Caligula juga terkenal dengan membunuh banyak orang tidak bersalah dengan alasan yang sangat-sangat tidak jelas. Artinya apa? Kita bisa ambil kesimpulan kalau Caligula ini orang gila. Dan kegilaan tersebut diterjemahkan dalam bentuk bahasa sinema lewat mesin pemenggal kepala tadi. Dan secara estetika, apakah itu hal yang jelek, hal yang buruk? Justru buat gua sangat terpukau pertama kali melihat scene itu. Gua kayak, oh my god, keren parah men. Ini absurd gila ini. Kita nggak nyaman nontonnya. Itu kan yang pengen ditujukan lewat estetika filmnya. Ya memang salahnya film Caligula tahun 1979 ini adalah ngaku-ngaku sebagai film sejarah. Kalau itu gue akuin itu ngaco tuh. Itu salahnya sebenarnya di situ. Kalau dia ngaku-ngaku sebagai film sejarah, ini film bagus buat gue. Sebagai film surrealis misalnya, sebagai film satir politik gitu, itu sangat-sangat keren gitu dengan penggambaran mesin seperti itu. Nah, ini juga berlaku untuk film Nolan gitu loh. Setiap sutradara itu punya pilihan artistik yang berbeda-beda, punya visi artistik yang berbeda-beda. Gua yakin akan ada banyak yang meng-compare Christopher Nolan dengan Ridley Scott setelah dia merilis film The Odyssey ini. Kenapa? Karena Ridley Scott terkenal dengan film Gladiatornya yang sangat-sangat sukses. Ya, orang tergila-gila sama Gladiator, menang Oscar juga gitu. Dan gua yakin akan ada banyak juga yang menganggap Ridley Scott lebih kompeten untuk menggarap film-film sejarah, berbasis sejarah gitu kan. Film-film perang zaman dulu lebih cocok tuh si Ridley Scott gitu, bikin Napoleon ya kan, dibanding seorang Christopher Nolan yang garap film perang modern kayak Dunkirk aja dibuatnya terlalu clean gitu, terlalu bersih, nggak ada kekotoran perangnya. Tapi di sini gue pengen coba ya kasih analogi gampangnya. Apa yang membedakan antara Ridley Scott sama Christopher Nolan? Buat gue Ridley Scott itu ibarat pelukis Renaissance ya, kayak Da Vinci, Michelangelo, Raphael. Sedangkan Christopher Nolan itu ibarat seorang desainer. Dulu pas gue kuliah di kafe, dosen gue pernah nanya sama satu kelas, apa perbedaan antara seniman dan desainer? Dosen gue ngomong, perbedaannya adalah kalau seniman mementingkan estetika, kalau desainer mementingkan fungsi. Dan itulah persis letak perbedaan antara Ridley Scott sama Christopher Nolan. Kalau Ridley Scott itu selalu memulai dari emosinya dulu, suasananya dulu, semuanya harus dibuat hidup, detail gitu, mulai dari warna, cahaya,
tekstur, ya. Makanya film-film perangnya itu terlihat sangat-sangat kotor gitu kan. Lu bisa lihat teksturnya, debu, keringat, darah itu sangat-sangat terpampang jelas di layar bioskop kan. Tapi ya ini visi artistiknya Nolan dan ini works secara industri. Buktinya dia nggak ada yang nggak laku filmnya si Christopher Nolan. Kenapa? Karena dia selalu mulai dari fungsinya dulu, bukan estetika gitu, fungsi dulu. Gimana cara visual yang gua buat bisa langsung diidentifikasikan dengan mudah sama penonton, sama mata penonton. Readability-nya tuh tinggi gitu, iconic. Detail itu nggak terlalu penting untuk Nolan. Tapi gimana lewat satu tatapan orang nggak akan pernah bisa lupa sama visualnya Nolan. Itu pola pikirnya Christopher Nolan. Siluet itu lebih penting dibandingkan detail isinya apa. Apalagi Nolan adalah orang yang paling gila IMAX. Bahkan film The Odyssey ini akan jadi film komersial pertama sepanjang sejarah umat manusia yang syuting menggunakan IMAX 100%. Keseluruhan scene-nya, lu bayangin, keseluruhan filmnya semuanya direkam menggunakan kamera film IMAX. Buat yang belum tahu, kamera film IMAX itu susahnya nggak ngotak coy. Makanya sampai sekarang pun di 2025 ini belum pernah ada film yang 100% menggunakan kamera film IMAX. Udah kameranya berisik mampus, makanya film-film Nolan banyak yang dialognya nggak jelas gitu, harus didubbing gara-gara pas syuting berisik. Terus waktu perekamannya juga terbatas, kameranya berat mampus 100 kg lebih, mahalnya juga kagak ngotak. Tapi hasilnya bos, ini nih hasilnya. Ya memang sejalan dengan kerja kerasnya gitu kan. Oh kalau ngomongin resolusi, ya lu tahu sendiri kalau udah pernah nonton bioskop di IMAX kayak gimana. Ya jernih mampus, detail gila ya, musiknya, audio juga jauh lebih gila. Dan semakin gede layar, semakin tinggi resolusi, artinya semakin banyak juga detail yang terlihat. Tapi ironinya, ketika semakin banyak detail yang terlihat, maka semakin hilang pula hierarki visualnya. Nah, ya ini gua kasih kalian perkuliahan DKV gratis bos nih ya, gratis buat bareng Lantuk Ops nih bos. Kalian perhatikan ini. Ini gua udah siapin gambar yang gua buat sendiri ya, angkot bangsat. Gua tanya sama kalian, dari gambar ini apa yang pertama kali kalian lihat duluan? Ya misalnya gua tutup nih begini, set. Mana yang paling pertama kali kalian lihat? Gua jamin kalau nggak tulisan angkot bangsat, kalau nggak si robot angkotnya, ya kan? Nah, kalau gue sih angkot bangsatnya dulu. Tapi pasti at least ada hierarki. Oh, angkot bangsat dulu, baru robotnya, baru si manusia, si tukang angkot, sopir angkot, baru ke teksnya. Yang kecil-kecil ini. Itu namanya apa? Hierarki visual. Setiap gambar itu harus ada emphasize utamanya. Apa yang paling mencolok? Karena itulah bagaimana otak manusia bekerja, gimana mata kita bekerja. Mata kita melihat yang paling mencolok duluan. Makanya yang harus dibikin besar ya harus emphasize duluan gitu. Atau misalnya angkot bangsat meskipun kecil, at least dia empty space-nya luas. Dia terisolir sendiri, makanya mungkin lu mata langsung ke si angkot bangsatnya gitu. Nah, sekarang gua kasih contoh berikutnya. Lu lihat ini poster. Ini poster Stanley ya. Ini nggak KW-KW bos ya, ini gue beli nih license nih Marvel nih bos. Gini-gini meskipun gue sering kritik Marvel, gue mah nggak pernah beli KW-KW ya kan. Ya beli yang real, ya bener-bener support. Itu baru namanya support. Bukan lu puji-puji setinggi langit tapi belinya KW, nonton bajakan. Munafik itu namanya ya. Oke, balik lagi ke poster ini ya. Lu bayangin, kalau poster seukuran seperti ini, itu mungkin secara readability masih enak meskipun padat. At least lu masih dapat emphasis utamanya adalah muka Stanley. Baru dari muka Stanley ini lu perhatiin lebih detail. Oh ternyata ada potongan-potongan muka-muka karakter Marvel. Oh ada Magneto, oh ada Kingpin, oh ada Spider-Man, ada Thor ya kan. Ini macam-macam nih. Tapi lu bayangin, ketika ini diperbesar, bayangin seukuran layar IMAX, terus lu duduk di kursi paling depan di layar IMAX. Apa yang terjadi? Pecah otak lu. Kenapa? Karena semua elemennya itu teriak, saling teriak satu sama lain, hierarki visualnya hilang. Kenapa? Karena penuh, rame, gitu. Jadi kalau ukuran kecil masih aman. Kalau dibikin gede, detail-detail keluar semua nih. Oh ya, lu langsung bisa ngelihat di sini ada Kingpin. Oh, lu bisa ngelihat di sini ada Wolverine, kelihatan semua. Tapi lu hilang hierarki visualnya yang harusnya lu lihat kan Stanley duluan harusnya yang lu lihat.
Nah, itulah yang terjadi dengan IMAX. Makanya setiap kali Nolan kan memang paling gila IMAX nih orang nih, si paling IMAX nih ya. Dia kalau bikin film, dia mencoba untuk menyederhanakan visualnya supaya keterbacaannya jelas, readability-nya jelas. Ya makanya dia menghilangkan detail-detail nggak penting, tapi yang penting siluetnya. Contoh paling gampang itu Bane di film The Dark Knight Rises. Itu kan juga film Christopher Nolan. Bane itu mana ada kayak gitu di komik, ya kan? Sangat-sangat tidak komik accurate. Kalau di komik, detail-detailnya gila itu. Selang-selangnya, ya kan? Bener-bener monster banget tuh. Tapi dibikin jauh lebih sederhana, cuman dengan rompi, vest, terus pakai masker, botak, selesai. Itu Bane gitu. Tapi dengan kesederhanaan itu, dengan visual yang disederhanakan sama si Nolan, jauh lebih ikonik. Masker jadi berfungsi sebagai ikon. Lu cuma lihat masker itu, langsung ingat sama Bane. Itu yang ditunjukkan sama Christopher Nolan. Begitu pula dengan armornya Agamemnon nih, yang dibully kali ini nih. Sekarang kita fair-fairan aja deh ya, buat kalian yang udah nonton film Troy 2004. Di situ kan juga ada karakternya Agamemnon. Sekarang pertanyaan gua, lu nggak boleh buka Google ya, fair-fairan ya. Lu masih inget gak armornya Agamemnon kayak gimana? Coba lu bayangin sekarang. Gua kasih waktu anjing ya. Masih inget gak? Gua jamin gak nyampe 2% di antara lu pada yang masih inget anjing. Karena apa? Karena memang secara detail itu luar biasa ya. Mungkin jauh lebih realistis secara kesan dibandingkan Agamemnon versi Nolan ini. Tapi secara readability-nya, secara ikoniknya itu nggak ikonik. Sedangkan Agamemnon versi Nolan ini nggak nyampe 10 detik muncul di trailer. Itu 10 tahun ke depan gue jamin gak bakal lupa lu sama armor Agamemnon gitu. Meskipun kayak Batman kayak begini gitu. Tapi lu gak bakal lupa 10 tahun ke depan. Kenapa? Karena readability-nya. Dan jangan lupa secara visual language pun itu berbicara gitu. Hanya dengan lihat armor itu lu bisa melihat kekuasaan di pundaknya si Agamemnon gitu. Lu bisa lihat otoritas, lu bisa lihat karisma, lu bisa lihat seorang panglima tertinggi. Memang kelihatan hanya dari armornya doang gitu. Nah itulah Nolan, selalu memulai dari fungsi. Fungsinya apa? Ya fungsi memberikan kesan-kesan tersebut. Ya kesan pembunuh, kesan orang yang sangat-sangat kejam, sadis. Bahkan Achilles pun itu sampai mogok perang. Lo kalau nonton film Troy, lo kalau nonton cerita Troy, ya kan sempat bersih tegang tuh antara Agamemnon sama Achilles. Ya inilah orang ini dengan armor itu lu bisa tahu karakternya seperti apa gitu. Itu namanya visual language. Nah setiap sutradara seperti yang gue bilang tadi pasti punya pilihan artistik berbeda-beda. Kalau misalnya ada yang pengen bikin film The Odyssey ini jauh lebih membumi misalnya, jauh lebih realistis, ya nggak masalah. Lu pakai aja tuh armor Mycenaean asli yang pakai taring babi, lu lihat aja tuh. Tapi jadinya apa? Ya kalau buat gua sih nggak jauh beda 11-12 sama ulet bulu yang berdiri anjing. Buntel-buntel, bulat-bulat kakak jelas gitu kan. Ya primitif gitu kesannya, nggak keren. Ya tapi faktanya seperti itu. Kalau lu ngomongin fakta sejarah ya lu ngomongin data ya datanya kayak begitu. Aslinya kayak begitu. Karena ini memang ya sekitar 800 tahun lah sebelum era Spartan gitu yang memang Yunani klasik yang mungkin kan udah lebih familiar, yang ada sikatnya, yang secara armor jauh lebih keren, simetris. Nah, itu kan zamannya Leonidas ya. Tapi itu udah lebih modern. Ini sebelumnya lagi nih era Mycenaean ya kayak gini. Ya kayak ulet buntel begini. Kalau buat gue ya nggak asik ya, kurang greget, kurang epic gitu ya. Kalau gue sih lebih pilih Nolan gitu, yang meskipun nggak sesuai dengan sejarah. Ya meskipun ya harus gue akuin ya, gue harus kasih kritikan juga. Memang overly clean sih ya. Memang terlalu clean mampus ya, nggak ada codetan sedikit pun. Halus ya, finishingnya tuh matte gitu, matte black gitu, bener-bener udah kayak pabrikan modern, nggak tampak seperti era Mycenaean zaman dulu. Memang bahkan gue sempat ngeliat kemarin tuh di Instagram ada yang ngedit ngasih sedikit goresan tekstur gitu. Ya at least harusnya kasih kayak gitu lebih keren kalau buat gue gitu, dibandingkan ini terlalu clean. Ya bisa jadi memang topengnya baru ditempa kan. Ya ini belum perang nih, baru mau ditempa nih, masih baru banget nih, masih baru anget-anget nih keluar dari oven gitu. Ya tapi nggak semulus itu juga. Makanya gue nggak heran banyak yang bilang ini kayak cosplayer gitu, nggak kayak asli gitu ya. Cuman tapi buat gue ya impactnya begini, orang bisa jauh lebih ngebaca gitu. Oh Agamemnon yang kayak gini gitu loh, nanti Achilles yang kayak begini, oh nanti Odyssey yang kayak gini ya kan, jadi enak nontonnya. Ya pokoknya intinya gue udah nggak sabar banget sebenarnya pengen nungguin film ini rilis, cepet-cepet rilis. Sumpah gila, ini pasti epic tos mementos dari trailernya. Musiknya udah gila, lagi-lagi kerjasama sama Ludwig Göransson lagi ya, yang sama kemarin di Oppenheimer itu kan epic parah kan. Apalagi akan ada banyak makhluk-makhluk seperti Cyclops yang udah sempet secuil muncul di trailer ini tapi belum jelas. Terus ada Scylla, Siren,
Lestrygonians yang merupakan ras raksasa pemakan manusia kanibal. Itu keren banget sih. Pasti bakal epic tos mementos. Kita tunggu aja bareng-bareng, oke?